Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Anissa Firna Aprianti, mahasiswi keperawatan dari Stikes Yarsi Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu kondisi medis yang sangat krusial dalam dunia kegawat daruratan dan perawatan intensif, yaitu stroke. Stroke merupakan kondisi yang dapat mengubah hidup seseorang hanya dalam hitungan detik. Seseorang yang sebelumnya bisa berjalan, berbicara, dan beraktivitas normal dapat tiba-tiba kehilangan kemampuan tersebut hanya dalam beberapa menit ketika suplai darah ke otaknya terganggu. Karena itulah, dalam dunia kritis, kita mengenal sebuah prinsip yang sangat terkenal, yaitu time is brain. Frasa ini bukan sekedar slogan, tetapi sebuah fakta biologis yang menunjukkan betapa cepatnya sel-sel otak mati ketika aliran darah terhenti. Setiap menit yang terbuang tanpa penanganan diperkirakan sekitar 1,9 juta neuron otak hilang secara permanen. Jika kita membayangkan bahwa neuron-neuron ini mengatur gerakan, kesadaran, bicara, hingga memori, kita akan memahami betapa pentingnya respon cepat dalam penanganan stroke ini. Karena itu, setiap detik benar-benar berarti. Nah, dalam konteks ini, perawat yang berada di IGD maupun ICU memiliki peran yang besar dalam menentukan apakah pasien akan kembali pulih atau justru mengalami kecacatan permanen. Jika berbicara tentang stroke, penting bagi kita untuk memahami bahwa stroke terbagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama adalah stroke iskemik, yaitu ketika pembuluh darah otak tersumbat oleh bekuan darah. Ini adalah jenis stroke yang paling sering terjadi. Sekitar 87% kasus berasal dari jenis ini. Penyumbatan ini dapat disebabkan oleh trombosis, yaitu pembukuan darah yang terbentuk langsung di pembuluh otak, atau emboli, yaitu pembukuan yang terbawa dari organ lain, biasanya dari jantung. Aritmia seperti fibrilasi atrium menjadi salah satu penyebab emboli yang cukup sering, sehingga pasien dengan penyakit jantung memiliki resiko lebih tinggi mengalami stroke iskemik. Jenis yang kedua adalah stroke hemoragik, yaitu stroke yang terjadi akibat pecahnya pembuluh darah di otak sehingga menyebabkan pendarahan. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dibanding stroke iskemik, stroke hemoragik cenderung lebih berbahaya karena pendarahan yang terjadi akan meningkatkan tekanan di dalam tengkorak atau tekanan intrakarnial. Peningkatan tekanan ini bisa menekan struktur otak, termasuk batang otak yang mengatur pernapasan dan kesadaran. Dan hal ini dapat berakibat fatal bila tidak segera ditangani. Penyebab utama stroke hemoragik adalah hipertensi yang tidak terkontrol, diikuti oleh aneurisma atau pelebaran pembuluh darah yang akhirnya pecah. Dalam situasi gawat darurat, mengenali tanda dan gejala stroke dengan cepat menjadi prioritas utama. Karena gejalanya muncul secara tiba-tiba, kita harus peka terhadap perubahan mendadak pada kondisi pasien. Biasanya gejala stroke dapat dikenali melalui perubahan pada wajah. Misalnya salah satu sisi wajah turun, tampak tidak simetris saat dimintai tersenyum. Lengan atau tungkai pasien juga bisa tiba-tiba terasa lemah atau bahkan lumpuh pada satu sisi tubuh. Bicara pasien menjadi pelo, cadel, atau pasien tampak kebingungan saat dimintai menyebutkan kata sederhana. Selain itu, sangat penting untuk mengetahui kapan pasien terakhir terlihat normal. Karena hal ini menjadi penentu apakah pasien masih dalam waktu emas untuk diberikan terapi tertentu seperti trombolisis. Di IGD atau ruang kritis, perawat juga harus mewaspadai tanda peningkatan tekanan intrakranial,
terutama pada kasus stroke hemoragik. Pasien dapat mengeluh sakit kepala yang hebat secara mendadak, muntah tanpa mual, atau muntah proyektil, mengalami perubahan pola napas, hingga mengalami penurunan kesadaran. Kondisi ini merupakan tanda bahaya dan membutuhkan penanganan segera. Setelah pasien tiba di IGD, prioritas utama perawat adalah stabilisasi ABC, yaitu memastikan jalan napas, pernapasan, dan sirkulasi berada dalam kondisi yang aman. Pada pasien stroke, dengan penurunan kesadaran atau nilai GCS di bawah 8, perawat harus bersiap melakukan tindakan untuk memastikan jalan napas tetap terbuka, termasuk persiapan intubasi endotrakeal. Oksigenasi juga sangat penting, karena otak yang sedang mengalami krisis membutuhkan suplai oksigen maksimal. Sirkulasi harus dipantau secara ketat, termasuk tekanan darah, nadi, dan perfusi perifer, serta memastikan akses intravena terpasang dengan baik untuk memberikan cairan dan obat-obatan. Setelah kondisi stabil, pemantauan neurologis harus dilakukan secara berkala, biasanya setiap 15 menit hingga 30 menit pada fase awal. Pemeriksaan mencakup penilaian GCS, pemeriksaan pupil, kekuatan ekstremitas, dan adanya perubahan kondisi yang mengarah ke pemburukan. Perawat juga harus menjaga agar kepala pasien tetap dalam posisi elevasi sekitar 30 derajat dan memastikan leher tidak tertekuk agar aliran vena dari otak dapat mengalir dengan baik dan tekanan intrakranial dapat terkontrol. Selain itu, tekanan darah pada pasien stroke harus ditangani dengan hati-hati. Pada stroke iskemik, tubuh biasanya menaikkan tekanan darah sebagai usaha untuk mempertahankan aliran darah ke otak, sehingga tekanannya sedikit tinggi masih bisa diterima. Namun, pada stroke hemoragik, tekanan darah yang tinggi harus diturunkan secara terkontrol agar pendarahan tidak semakin meluas. Semua keputusan ini dilakukan berdasarkan protokol dan kolaborasi dengan dokter. Perawat juga menjadi penghubung antara kondisi medis pasien dengan keluarga. Edukasi adalah bagian penting dari peran perawat, terutama menjelaskan bagaimana kondisi pasien, apa tindakan yang sedang atau akan dilakukan, dan apa yang harus diwaspadai selama masa perawatan. Sebagai penutup, stroke adalah kondisi medis yang membutuhkan penanganan cepat, tepat, dan terkoordinasi. Perawat memiliki peran besar, mulai dari pengkajian awal, stabilisasi kondisi pasien, pemantauan neurologis yang ketat, hingga kolaborasi intensif dengan dokter dan tim medis lainnya. Dengan penanganan yang cepat dan tepat, kita dapat membantu menyelamatkan fungsi otak pasien, mengurangi dampak kecacatan, dan meningkatkan peluang mereka untuk kembali menjalani hidup dengan kualitas yang lebih baik. Sekian video dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak telah mengikuti video edukasi ini. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai penanganan stroke dalam konteks keperawatan kritis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.